Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya selalu kepada kita, terutama pertolongan dan hidayahnya. Kawan-kawan sekalian, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini bagi yang kita yang melaksanakan, dan bagi yang tidak berkewajiban melaksanakannya, semoga kita semua juga dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, sebagaimana Anda semua ketahui atau kita semua tahu bahwa satu hari sebelum ini, yaitu kemarin, telah terjadi satu peristiwa politik yang penting, terutama kaitan masalah calon presiden Anies Rashid Baswedan, di mana sebelumnya kita sudah tahu bahwa Anies Rashid Baswedan didorong atau dicapreskan oleh tiga partai politik dan yang lama dan satu partai politik baru, yaitu Partai Umat. Yang tiga partai politik yang lama yang memenuhi syarat untuk mengajukan calon presiden adalah Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai PKS. Dan kemarin, saudara sekalian, di tengah banyak gangguan, diduga banyak gangguan tarikan untuk supaya partai-partai ini ada yang keluar dan tidak dan dengan demikian maka keluar koalisi. Dengan demikian maka pertama, Anies tidak bisa tidak maju sebagai calon presiden. Yang kedua, koalisi perubahan untuk persatuan itu tidak bisa terbentuk, sehingga langkah-langkah politik mereka untuk capres mereka tidak dapat mengajukan capresnya. Di antaranya informasi yang kita dapatkan, Nasdem dirayu habis-habisan akan dengan berbagai macam cara supaya mencabut dukungan dari Anies Rashid Baswedan. Kemudian ada juga PKS, demikian juga Demokrat. Namun pimpinan ketiga partai ini tetap kukuh untuk tetap mencalonkan Anies Rashid, punya capres sendiri. Tentu mereka punya keyakinan bahwa capres yang mereka dorong ini adalah, pertama adalah bisa memenangkan pertarungan atau pemilu presiden 2024 yang akan datang. Yang kedua, diharapkan membawa Indonesia ini jauh lebih baik daripada kondisi saat ini, dan membenahi Indonesia dan memperhatikan rakyat Indonesia jauh lebih baik dibanding kondisi Indonesia carut marut seperti saat ini. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, kemarin tiga partai ini selain telah memberikan dukungannya secara mengumumkan dukungan mereka. Ya, seperti mana kita ketahui, Nasdem mengumumkan ke kita tanggal 3 November 2022 yang lalu telah mengumumkan Anies sebagai calon presiden mereka, yang kemudian disusul oleh Partai Demokrat pada bulan Januari yang lalu, kalau tidak salah pertengahan bulan Januari yang lalu, kemudian disusul juga oleh PKS. Itu pengumuman resmi dukungan. Kemudian disusul dengan deklarasi setiap partai, ya. Nasdem, kemudian Demokrat juga sebagaimana kita tahu pada bulan Pura yang lalu. Kemudian ada PKS juga. Telah kemudian juga misalnya kemarin PKS juga minggu lalu telah mengundang Anies Rashid Baswedan untuk menghadiri acara PKS di Banten. Kemudian Demokrat juga mengundang Anies Rashid Baswedan datang ke kantor Demokrat di depan untuk diumumkan secara resmi oleh Demokrat. Tetapi saudara sekalian, kemarin ketiga partai politik ini berkumpul untuk menandatangani piagam kesepakatan dan terdiri 6 butir untuk mencalonkan Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden, salah satu calon presiden 2020 di pemilu 2024 yang akan datang, dan telah ditandatangani oleh ketiga ketua umum, yaitu Surya Paloh, Agus Harimurti Yudhoyono dari Demokrat, dan presiden PKS Saihu siapa gitu. Nah, telah piagam inilah yang kemudian mengukuhkan agak sulit untuk digoyang lagi, agak sulit untuk digoyang misalnya partai itu keluar, karena ini sudah mengikat mereka untuk mencalonkan Anies Baswedan dengan perolehan parliamentary sekitar 28 bukan parliamentary,
presiden thresholdnya sekitar 28%, sementara yang dibutuhkan memenuhi syarat hanya 20%. Nah, kawan-kawan sekalian, dalam kaitan itu maka kita pada saat ini kita mencoba untuk menyampaikan suatu berita yang kita ambil dari KBA News, ya, portal KBA News, terkait dengan deklarasi bersama, ya. Saudara, sebelum kita lanjut, sebentar kita juga nanti kita lampirkan dalam video ini beberapa gambar yang menggambarkan peristiwa tentang apa yang terjadi kemarin itu, yang penandatangani piagam kesepakatan 3 partai itu untuk pencalonan capres, ya, Anies Baswedan. Dan yang kedua adalah soal ada juga ya piagam itu sendiri yang kita tampilkan dengan isi 6 poin yang terkandung di dalamnya. Nah, bagaimana dengan dengan deklarasi bersama ketiga partai ini? Kan kemarin kan baru sendiri gitu. Nah, ini jawaban yang mungkin nanti kita akan dapatkan dari tulisan ini. Insya Allah akhir tahun ini diresmikan Stadion Internasional. Bukan ini ya. Bukan yang ini, bukan berita yang ini. Oh, ini ya, betul ya. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan bahwa deklarasi bersama itu mungkin baru akan dilaksanakan setelah Ramadan 1444 Hijriah, yaitu yang tadinya direncanakan sebelum Ramadan atau pertengahan Ramadan, tapi ternyata ini diperkirakan setelah Ramadan, yang berarti April, tunda. Ya, habis Ramadan lah kita istiqamah dulu Ramadan ini, kata Willy sebagai di Sekretariat Perubahan Kebayoran Jakarta Selatan yang digelar pada Jumat 24 Maret 2023. Menurut Willy, sampai saat ini baru Koalisi Perubahan yang paling cepat telah memiliki calon presiden, sebab banyak partai politik yang belum ada koalisi maupun kandidat capres. Sejauh ini Koalisi Perubahan yang paling cepat inilah yang sudah memiliki capres. Teman-teman lihat ada koalisi yang belum ada kandidatnya. Ada koalisi yang belum juga memutuskan apa-apa. Kita semua bisa lihat Koalisi Perubahan Persatuan lah yang paling cepat sudah memiliki kepastian piagam dan memiliki figur capres. Demikian salah satu ketua Nasdem, ya, Willy Aditya. Modal dasarnya 3 partai, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Ini modal pokoknya untuk mencapreskan Anies Baswedan. Dia pun membuka komunikasi dengan banyak partai untuk bergabung di Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mendukung Anies Rashid Baswedan sebagai presiden. Dia menjelaskan belumnya mendeklarasikan besar dari pendeklarasian besar. Dia berharap masih ada partai politik yang menyatakan bergabung. Memang saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu ketika Anies Rashid Baswedan berpidato di depan Kahmi Jaya, ya, dia mengatakan insya Allah ada partai lain yang akan bergabung, ya, selain 3 partai dan 1 partai baru itu, ya, Partai Umat. Ada partai yang parlementer terpenuhi di DPR, insya Allah akan bergabung bersama mereka. Cuma tidak diberitahu partai apa. Kami membuka komunikasi dengan banyak partai untuk kemudian tadi kenapa kami belum menetapkan kapan akan melakukan deklarasi besar itu, berharap ada partai lain yang juga bisa bersama. Sebelumnya Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman mengungkap ada partai politik parpor yang ingin bergabung ke Koalisi Perubahan. Namun dengan syarat Ketua Umum parpol tersebut harus ingin menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Rashid Baswedan. Ya, ini kita kira-kira aja, bisa saja. Ya, kalau kita ngira-ngira berarti kemungkinan Partai Golkar yang paling mungkin, ya, mungkin Erlangga Hartarto lah, karena kita dengar juga bahwa koalisi Indonesia Bersatu itu, KIB itu juga sudah berantakan karena tidak ada kesepahaman, ya. PAN menginginkan
Ganjar calon presiden dan wakilnya adalah Erick Thohir, sementara Golkar kan sudah diputuskan Erlangga Hartarto. Nah, sementara juga kita dengar bahwa dari komunikasi siksak yang dilakukan oleh Yusril Izzamahendra tentunya yang telah bergabung dengan PDIP mencoba menarik gerbong P3 termasuk PAN itu ke koalisi dengan PDIP, termasuk juga PKB ya, jadi menarik ke PDIP, sehingga relatif koalisi partai-partai yang sekarang ini yang baru clear itu memang baru 3 partai ini yang kita bacakan, itu Demokrat, PKS dan Nasdem, dan calonnya clear, calon presidennya, sementara yang lain masih kosong, masih abu-abu, tarik menarik. Jadi dari sekali kembali ke soal tadi, kemungkinan itu partai Golkar, tetapi saya kira Pak Erlangga bisa saja, tapi cuma modal partainya besar ya, cuma figurnya mungkin tidak terlalu populer dan elektabilitasnya sangat rendah, sehingga sulit. Tentu sekarang ada beberapa pimpinan partai sudah ya. Sebelumnya diberitakan Partai Demokrat, Nasdem, PKS resmi menandatangani piagam kerjasama membentuk koalisi untuk Pilpres. Nah, saya kira ini yang beritanya saudara sekalian. Atau kita tambahkan saja berita tulisan sedikit tambahan, yaitu sebelumnya diberitakan Partai Demokrat, Nasdem dan PKS resmi menandatangani piagam kerjasama membentuk koalisi untuk Pilpres 2024. Koalisi itu sendiri diberi nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Dengan ditantangannya piagam ini, Koalisi Perubahan untuk Persatuan resmi. Jadi ada piagamnya. Sebentar saya sudah sampaikan tadi, kita akan melampirkan di dalam video ini tentang piagamnya, piagam koalisinya, kemudian beberapa gambar yang menjelaskan tentang peristiwa penandatanganan piagam, bukan penandatanganan ya, peristiwa peresmian penyerahan piagam kesepakatan di tim kecil di 3 partai itu. Kita akan kemukakan, lampirkan di dalam video tersebut. Demikianlah kawan-kawan sekalian, semoga bermanfaat dan mencerahkan serta menghibur. Jangan lupa subscribe, like dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.